Ya, baik, kita lanjutkan pembahasan minggu lalu. Ya, ini merupakan materi kedua ya, tapi sesi ketiga karena sesi pertama masih merupakan pembahasan pembahasan mengenai RPS. Jadi materi kita hari ini sesuai dengan RPS adalah prinsip penilaian ya, prinsip penilaian, kemudian analisis highest and best use dan faktor yang mempengaruhi nilai. Ya, prinsip penilaian adalah prinsip ekonomi dan hukum yang berlaku dalam penilaian. Ya. Sini ada 10 prinsip penilaian. Yang pertama adalah prinsip highest and best use. Ya, prinsip yang terbaik dan yang penggunaan yang terbaik dan yang tertinggi ya. Jadi penggunaan yang terbaik dan yang tertinggi. Kemudian prinsip yang kedua adalah prinsip supply and demand ya. Jadi prinsip penawaran ya dan permintaan. Kemudian yang ketiga adalah prinsip substitusi. Kemudian berikutnya adalah prinsip antisipasi. Kemudian prinsip perubahan ya. Kemudian prinsip kesesuaian. Yang ketujuh adalah prinsip kompetisi. Yang kedelapan, principle of increasing and decreasing return ya. Jadi prinsip tambah kurang kali ini ya. Prinsip keseimbangan. Kemudian principle of consistent use ya. Jadi prinsip penggunaan yang tetap. Kemudian principle of externalitas. Ya, itu 10 prinsip yang digunakan ya, yang berlaku dalam penilaian properti. Ya, yang pertama adalah prinsip kegunaan yang tertinggi dan terbaik ya, highest and best use. Ya, untuk memperoleh penggunaan yang terbaik dan tertinggi dari suatu properti ya, maka harus ya secara hukum diizinkan ya. Jadi secara hukum diizinkan. Kemudian secara fisik memungkinkan ya. Kemudian secara finansial itu layak ya. Dan memaksimumkan hasil ya. Itu ini persyaratan untuk bisa mencapai ya highest and best use ya. Jadi harus secara hukum diizinkan ya. Kemudian secara fisik memungkinkan ya. Ya, secara finansial layak dan memberikan hasil yang tertinggi. Ya, jadi nilai tercipta dari kekuatan pasar ya. Nilai tercipta dari supply and demand ya. Jadi ya. Jadi itu merupakan penciptaan nilai berasal dari kekuatan demand dan supply ya. Itu yang Anda pelajari di makroekonomi ya. Makroekonomi. Harga atau nilai itu tercipta dari sana ya. Ya, semakin tinggi permintaan ya,
Dan penawaran terbatas itu semakin tinggi harga ya, dan sebaliknya ya, kalau penawaran semakin tinggi sementara permintaan rendah, maka tentu saja akan menyebabkan nilai atau harga menjadi rendah. Oleh karenanya nanti ya dalam penerapan ini ya, dalam penerapan kekuatan pasar ini ya, dalam penilaian kita mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan permintaan ya, permintaan. Jadi misalnya ya, ada rumah, ada tanah ya, yang tusuk sate ya, tusuk sate ya. Ada sekelompok masyarakat, ada kelompok masyarakat yang tidak mau membeli ya, yang tidak mau membeli untuk rumah yang tusuk sate. Maka itu harus diperhitungkan dalam penilaian bahwa ada keterbatasan permintaan ya, ada keterbatasan permintaan ya. Kemudian ada juga yang tidak senang dengan rumah yang lebar di depan ya, menyempit ke belakang. Itu kalangan Tionghoa tidak senang itu ya, tidak senang kalau rumahnya lebar di depan kemudian menyempit ke belakang ya. Itu juga dipertimbangkan dalam penilaian. Kenapa? Ya, karena terkait dengan demand ya. Ada kelompok masyarakat yang tidak mau dengan hal seperti itu ya. Ya, jadi dalam penilaian untuk mengestimasi nilai, analisis highest and best use mengidentifikasi keuntungan yang paling mungkin ya, dengan kegunaan yang paling kompetitif bagi properti yang dinilai. Ya, nanti ada analisis pembahasan belakangan ya, nanti semua ini nanti akan dibahas ya, khusus analisis highest and best use ya. Ya, kita membahas dulu keseluruhan prinsip penilaian. Ya, seperti tadi ada prinsip supply and demand ya. Jadi nilai tercipta dari titik temu antara supply and demand ya. Jadi harus diperhitungkan ya, harus diperhitungkan misalnya keterbatasan permintaan ya. Keterbatasan permintaan karena adanya kepercayaan tertentu ya. Karena tidak semua orang misalnya berprinsip ya bahwa semua ketakutan dan pengharapan dilokalisir kepada Tuhan saja ya. Tidak semua. Ada bagian masyarakat yang tidak menganut hal seperti itu ya. Ya, jadi semakin banyak orang yang menginginkan, tentu semakin tinggi nilainya ya. Kemudian prinsip substitusi ini juga digunakan dalam penilaian ya. Ini terutama kalau kita mencari data pembanding ya. Misalnya ada 10 data pembanding ya, 10 data pembanding ya. Kita memilih 3 atau 4 ya, maka kita pilih yang paling murah karena pasti nanti pemakai ya. Pemakai itu memilih yang paling murah ya.
Jadi sepanjang semuanya memenuhi kriteria sebagai nilai pasar, ya. Jadi data-data yang kita peroleh, persyaratan pertama bahwa dia memenuhi kriteria nilai pasar, ya, kriteria nilai pasar. Jadi ada pembeli yang berminat membeli dan ada penjual yang berminat menjual, dan tidak berminat sekali untuk membeli dan juga tidak berminat sekali untuk menjual, ya. Kalau berminat sekali untuk membeli, berapapun harganya dia beli, ya, itu sudah di luar kategori nilai pasar, ya. Kemudian kalau dia mau menjual, ya, berminat sekali untuk menjual, ya, berapapun harganya dia akan jual, ya. Ya, itu biasanya kalau orang yang pindah tergesa-gesa, ya, atau ada hal-hal yang menyebabkan dia terpaksa menjual, ya. Misalnya dianggap rumahnya itu membawa sial, ya, anaknya sering sakit-sakitan, itu semua diperhitungkan dalam penilaian, ya. Jadi surveyor itu harus memperhatikan apakah data yang diperoleh ini memenuhi persyaratan sebagai data pasar, ya. Itu yang harus diperhatikan oleh surveyor. Ya, sepanjang memenuhi persyaratan pasar semuanya data-data itu, maka kita pilih yang murah, ya, yang murah. Ya. Tapi kalau murah, ya murah sekali, misalnya kita harus hati-hati, ya, jangan sampai tergolong dalam kategori berniat sekali untuk menjualnya, ya. Ya, ini juga prinsip antisipasi, ya, antisipasi, ya. Ini terutama diterapkan untuk penilaian yang menggunakan metode pendapatan, ya, untuk properti-properti yang menghasilkan seperti hotel, ya, perkantoran, ya, pusat perbelanjaan, itu semua harus menggunakan prinsip antisipasi, ya. Jadi berapa nilainya aset saya ini, ya, itu adalah harapan terhadap, ya, keuntungan atau penghasilan yang akan diperoleh di masa yang akan datang. Jadi antisipasi, ya. Ya, kemudian prinsip berikutnya adalah prinsip perubahan, ya, prinsip perubahan. Ya, properti ini terus mengalami perubahan nilai, ya, perubahan. Nilai dipengaruhi oleh berbagai variabel, misalnya jumlah penduduk, ya, jumlah penduduk. Kalau jumlah penduduk bertambah, berarti demand akan bertambah. Ya, ini terkait dengan supply and demand. Ya, dipengaruhi oleh berbagai jumlah penduduk, perubahan kondisi ekonomi. Kalau perubahan kondisi ekonomi misalnya meningkat, ya, tentu nilai aset bisa meningkat, ya. Ya, karena gairah untuk berkonsumsi tinggi, ya. Gairah untuk berkonsumsi tinggi menyebabkan demand menjadi tinggi, ya. Sebaliknya kalau terjadi kelesuan, ya, gairah untuk berkonsumsi itu menjadi rendah, ya. Ujungnya juga ke demand, ya. Ujungnya juga ke penurunan demand. Kemudian kontrol pemerintah terhadap properti, ya. Jadi kontrol pemerintah juga
berpengaruh, ya. Semakin ketat kontrol pemerintah berarti pemerintahan itu menuju ke kiri, ya, kiri. Dulu waktu zaman Bung Karno misalnya, ya, tidak boleh memiliki sekian hektar tanah, ya. Maka muncul ini slogan-slogan dari kaum komunis, 7 setan desa, ya. 7 setan desa. Ya, itu yang pemilik banyak tanah, ya, tuan tanah itu merupakan musuh dari kaum kiri waktu di zaman Bung Karno, ya. Itu tentu mempengaruhi nilai kalau ada pembatasan seperti itu, ya. Tapi kalau makin ke kanan, ya, artinya menuju ke kapitalis, ya, semakin ke kapitalis, ya, berarti kontrol pemerintah menjadi berkurang, ya. Gairah untuk memiliki properti juga tinggi, ya. Ya, kemudian perubahan lingkungan, ya, perubahan lingkungan. Antara lain pembukaan jalan baru misalnya, ya. Ada akses baru, tentu itu akan bisa menyebabkan pengaruh eksternal yang baik kepada properti itu, ya, kalau ada akses baru, ya. Ya, jadi ada kontrol pemerintah, perubahan lingkungan, ya, pembukaan jalan baru, atau sebaliknya misalnya ada perubahan jalan, ya, tadinya 2 arah menjadi 1 arah, ya. Kalau jalannya itu 1 arah misalnya seperti jalan Irian, sekarang namanya itu Jalan Wahidin, ya, itu tidak masalah. Tetapi kalau jalan seperti Jalan Sungai Sadang baru itu yang ditentukan itu 1 arah, ya, maka itu sangat berpengaruh, ya, sangat berpengaruh. Nah, itu yang ini perubahan-perubahan yang bisa mempengaruhi nilai properti. Ribut, ya, karena atap diganti dari genteng ke metal, ya. Dulu sejak SD saya tidak pernah ada atap metal, ya, ada sirap, genteng, ya, tidak pernah ada atap begini, ya. Ya, asas conformity, ya. Jadi properti yang terletak pada lingkungan yang tidak cocok, ya, properti harus terletak pada lingkungan yang cocok, ya, sehingga nilainya menjadi tinggi. Tapi kalau misalnya ada rumah mewah, ya, terletak di jalan yang jalanannya sempit, ya, jalannya sempit, itu namanya tidak menyalahi prinsip conformity, ya. Walaupun kalau misalnya bangunannya itu sampai 3 miliar, ya, boleh jadi harganya orang yang mau beli itu hanya mungkin dibawa dari itu, ya, dibawa dari itu, atau hanya kalau ditambah dengan nilai tanah tidak sesuai sebenarnya, ya. Itu ini prinsip kesesuaian, ya. Ya, jadi kalau ada rumah mewah, ya, yang terletak di lingkungan yang tidak sesuai, maka tidak optimal nilainya, ya. Nilai tanahnya bisa minus, ya. Kalau 4 miliar nilai bangunan, ya, maka itu harus nanti dilakukan adjustment yang bersifat
penyusutan ya, harus dilakukan penyusutan non fisik ya, penyusutan ekonomis ya, penyusutan ekonomis. Kemudian ada prinsip kompetisi ya. Iya, jadi kalau kita membuat studi kelayakan misalnya ya, kalau ada ada properti yang mengalami booming ya, pasti nanti ada pemain baru yang masuk ya, ada pemain baru yang masuk. Misalnya di Makassar ya, sedang booming hotel ya, karena demand-nya masih tinggi dibanding dengan supply ya, maka pasti nanti ada pemain baru ya, pemain baru yang masuk. Seperti dulu usaha taksi ya, pernah saya membuat studi kelayakan taksi ya, saya mengantisipasi dan memang benar ya, masuknya misalnya Bluebird ya, masuknya Bluebird di Makassar, itu kita harus antisipasi ya, karena pemain baru dari kota lain mungkin saja akan masuk ya, menyemarakkan ini ya, kompetisi ya. Ya, saya perhitungkan itu ya, saya perhitungkan masuknya Bluebird ya dalam studi kelayakan saya. Tetapi sama sekali tidak pernah saya perhitungkan masuknya ojol ya, ojek online. Belum pernah, saya tidak masuk di situ dulu ya. Nah, itulah ojol yang meruntuhkan seluruh usaha taksi ya. Usaha taksi yang raksasa di Makassar dulu ini adalah Bosoa ya. Itu runtuh ya. Bosoa itu dulu sudah ekspansi ke Jawa ya, di Surabaya ada ya. Di Surabaya ada, bahkan ke daerah Probolinggo itu sudah ada taksi Bosoa. Tapi ya sekejap dihancurkan oleh ojol ya, ojek online ya. Tapi menurut pengusaha taksi di Malaysia ya, itu tidak akan berlaku di Malaysia ya, karena kita katanya negara yang sudah makmur. Jadi ojol itu hanya untuk negara-negara yang miskin seperti Indonesia menurut pengusaha taksi Malaysia itu, walaupun nanti dia meminta maaf ya. Ya, seperti bisnis perumahan, properti ya, kalau ada perusahaan dari kota lain menganggap bahwa Makassar ini perlu kita masuk, maka dia akan masuk ya. Seperti dulu GMTD masuk di Makassar ya. Kemudian masuk lagi siapa yang bangun CP itu? PT Pembangunan Jaya ya. PT Pembangunan Jaya juga masuk ke Makassar karena dia menganggap bahwa perlu membangun perumahan-perumahan elit di Makassar ya. Dia melihat pasarnya ada ya. Kemudian ada prinsip increasing and decreasing return ya. Jadi ini mengatakan bahwa penambahan nilai sebesar sekian belum tentu meningkatkan nilai aset sekian ya. Jadi belum tentu, tergantung pasar ya. Seperti kalau Anda punya mobil ya, harga sebelum diko misalnya 100 juta ya. Setelah Anda diko dengan biaya misalnya 20 juta, belum tentu naik menjadi 120 juta, belum tentu ya. Jadi biaya belum tentu memicu nilai pasar sebesar penambahan biaya ya. Bahkan bisa menurun ya kalau pembelinya menganggap bahwa wah ini sudah
cat yang bukan asli dari pabrik ya, bukan asli dari pabrik, jelek ini, maka bisa turun nilainya ya. Ini belum tentu menyebabkan kenaikan dalam jumlah yang sama ya. Bisa juga memicu jumlah yang lebih besar ya, bisa ya. Jadi bisa di atasnya dari pengorbanan kita ditambah dengan nilai awal ya, bisa juga tidak menambah ya. Ya, kemudian suatu properti ya, jadi kalau kita melakukan penilaian, melakukan penilaian pada saat ini dianggap bahwa aset itu dianggap seperti itu untuk tahun-tahun mendatang ya. Kita melakukan penilaian mesin, maka kita anggap sebagai mesin ya. Kita melakukan penilaian hotel ya, kita menganggap bahwa seterusnya akan digunakan sebagai hotel ya. Jadi penggunaan yang tetap ya, consistent use ya. Ya, itu prinsip-prinsip penilaian yang dianut. Oh, masih ada ya. Ya, ini sebenarnya tadi sudah ada juga ya, prinsip eksternalitas ya. Prinsip yang menganut kepada pengaruh yang datang dari luar, baik bentuk positif maupun negatif. Ini sama dengan yang tadi ya. Kalau ada misalnya akses baru ya, akses baru, maka nilai aset itu bisa meningkat ya. Tapi sebaliknya kalau misalnya dilewati oleh hal-hal yang buruk, misalnya dilewati oleh sutet ya, sudah tahu sutet ya, saluran udara tegangan ekstra tinggi ya, maka bisa menyebabkan nilai aset itu menurun kalau dilewati sutet ya. Dilewati oleh sungai yang tercemar, itu juga bisa menyebabkan aset kita menurun. Ya, bisa positif, bisa negatif ya. Kalau ada akses baru ya, tentu akan menyebabkan kenaikan ya. Tapi kalau hal negatif ya, seperti adanya sutet ya, ada pencemaran ya, tinggi polusi di daerah itu ya, karena berada di daerah industri misalnya ya, maka bisa menyebabkan menurunnya nilai aset. Itu pengaruh lingkungan ya. Ya, kemudian kita lihat analisis highest and best use ya. Ya, dalam melakukan analisis atas highest and best use ya, harus dibedakan antara HBU tanah kosong ya, dan HBU tanah yang sudah terbangun ya, sudah terbangun. Ya, jadi kita lihat bagaimana HBU tanah kosong ya, highest and best use tanah kosong. Ya, analisis mencakup digunakan untuk apa tanah tersebut ya. Ya, jadi digunakan untuk apa tanah tersebut. Kemudian harus dipertimbangkan hubungan antara kegunaan saat itu dengan kegunaan potensialnya. Jadi sekarang digunakan untuk apa? Ya, kemudian kita lihat kemungkinan penggunaan yang terbaiknya itu untuk apa ya. Jadi kalau sekarang misalnya digunakan hanya untuk kebun ya, apakah potensial untuk digunakan sebagai perumahan, dirubah menjadi perumahan misalnya ya. Tentu saja itu harus memenuhi bahwa diizinkan oleh aturan ya, diizinkan untuk membuat misalnya perumahan di daerah itu
ya. Jadi ada tanah yang kosong yang luas misalnya ya, tanah sekarang ini digunakan untuk kebun ya. Kita cari kemungkinan ya, penggunaan apa yang terbaik ya, yang potensial untuk tanah ini ya. Ya tentu kalau misalnya digunakan untuk perumahan, kita harus juga nanti melakukan analisa pasar ya. Seberapa kuat permintaan kalau misalnya kita membangun perumahan ya. Kemudian kita juga nanti lihat kalau kita membuat perumahan yang potensial demand-nya di sini, apakah perumahan yang sederhana, sangat sederhana, atau perumahan yang menengah ke atas ya. Ya, jadi mengestimasi nilai tanah, kemudian untuk mengidentifikasi perbandingan harga atas tanah kosong itu ya. Kemudian analysis highest and best use untuk tanah yang sudah terbangun ya. Jadi yang pertama kita lihat apakah tanah dan bangunan sekarang ini sudah menghasilkan ya, sudah memberikan hasil yang terbaik dan tertinggi misalnya ya. Kalau belum, maka kita akan mengantisipasi penggunaan yang terbaik dan yang tertinggi yang bisa, yang potensial ya. Jadi ada kantor misalnya, gedung kantor di Jalan Sudirman ya. Itu kita analisis highest and best use-nya. Apakah untuk bangunan yang sekarang ini sudah memberikan yang terbaik dan yang tertinggi, ataukah ada alternatif lain ya untuk dioptimalkan ya, Tentu dengan mempertimbangkan apakah misalnya secara hukum memungkinkan ya, secara hukum diizinkan, secara fisik memungkinkan ya. Kalau mau membangun misalnya, kalau sekarang kantor ya, ada kemungkinan bisa dibangun pusat pembelanjaan ya, apakah memungkinkan untuk dibangun pusat pembelanjaan? Ya, jadi ini untuk mengidentifikasi kegunaan properti yang diharapkan akan menghasilkan ya rate of return yang tertinggi ya. Jadi kita melihat kemungkinan penggunaan dibanding dengan penggunaan saat ini. Ya, syarat terpenuhinya highest and best use ya. Ini merupakan syarat terpenuhinya. Ya, jadi harus memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan ya. Jadi secara hukum itu memungkinkan ya. Jadi diizinkan oleh peraturan ya. Jadi diizinkan oleh peraturan yang ada. Kegunaan apa yang diizinkan dan ketentuan tata kota harus diperhatikan ya. Mengenai zoningnya ya, diperuntukkan untuk apa kawasan ini misalnya ya, bisakah untuk gudang ya, bisa untuk apa ya. Jadi banyak di ini ya, seperti di Jalan Salemo sana itu saya lihat sering mengeluh orang ya, itu ada yang menggunakan sebagai gudang ya, padahal itu zoningnya sebenarnya bukan gudang ya, tetapi kan penegakan hukum lemah ya, penegakan hukum sangat lemah. Meskipun bukan zoningnya bukan gudang, tetap saja di sana dia gunakan sebagai gudang ya. Itu karena penegakan hukum di Makassar masih sangat lemah terkait dengan zoning ya. Ya, banyak orang mengeluh di
seperti Jalan Salemo. Kalau Jalan Tarakan memang sudah ini ya, sudah kawasan bisnis memang ya. Tapi kalau masih Jalan Salemo itu kawasan pemukiman ya. Kemudian kita melihat bagaimana aturan mengenai koefisien dasar bangunan KDB-nya ya, KDB. KDB itu adalah luas lantai yang bersentuhan dengan tanah ya. Koefisien dasar bangunan. Jadi luas bangunan ya, lantainya itu yang bersentuhan dengan tanah ya. Kemudian koefisien lantai bangunan ya, ini merupakan luas lantai yang diizinkan ya, luas lantai yang diizinkan. Kemudian ada juga yang terkait dengan ketinggian maksimum. Di Makassar belum, sampai dengan saya berakhir menjadi penilai belum ada ya. Karena memang belum ada bangunan yang tinggi ya. Paling tinggi mungkin bangunan apa ya, Bosowa Menara. Ya, paling tinggi Menara Bosowa mungkin ya, menara itu yang paling tinggi di Makassar ya. Jadi maksimum ketinggian ya, atau maksimum jumlah lantai ya. Ya, ini semua yang bisa diatur oleh pemerintah kota atau kabupaten ya. Kemudian garis sempadan bangunan ya, yaitu batas bangunan yang bisa dibanguni ya. Jadi dari areal tanah yang dikuasai, berapa luas bangunan yang bisa dibanguni ya. Kemudian garis sempadan sungai ini untuk apa namanya ini ya, garis dari batas sungai yang bisa dibanguni ya, untuk melindungi aliran sungai ya, untuk melindungi aliran sungai, maka harus juga diatur mengenai batas garis sempadan sungai ya, atau garis sempadan pantai, ataupun garis sempadan danau kalau ada danau ya. Jadi batas sungai yang tidak boleh dibanguni ya, batas apa namanya ini kawasan yang tidak bisa dibanguni di sekitar sungai itu. Ya. Kemudian peraturan-peraturan khusus setempat jika ada yang terkait dengan proses pembangunan di sekitar lokasi. Kemudian legalitas kepemilikan ini juga perlu ya, jangan sampai ini menjadi sengketa ya. Sementara dalam penilaian disebutkan sebagai penguasaan yuridis ya, penguasaan yuridis. Tidak sekedar penguasaan secara fisik ya. Kemudian jenis bangunan atau konstruksi ya. Ya, tentu ini kalau misalnya daerah-daerah yang rawan gempa ya, itu harus ditentukan ya, konstruksi apa yang bisa dibanguni di daerah itu ya. Rawan longsor misalnya ya, itu juga harus ditentukan. Ya, kemudian lingkungan ya. Kemungkinan ada ya aturan yang menyatakan bahwa harus sekian pasumnya, harus sekian pasosnya ya. Kemudian harus menyediakan pembuangan limbah ya. Ya, terutama ini untuk industri ya. Jadi ini juga diatur mengenai lingkungan, bahwa misalnya di area itu harus menyediakan halaman untuk hijau sekian ya. Tidak boleh dibanguni semuanya ya, harus menyediakan lahan parkir ya,
kemudian harus menyediakan taman ya dalam kawasan itu kalau misalnya itu kawasan yang luas ya, perumahan ya. Ya, ini contoh ya syarat terpenuhinya highest and best use, KDB, KLB garis sempadan ya. Kemudian tipe bangunan apakah diizinkan tunggal, ganda atau deret ya, itu semua diatur oleh Dinas Tata Ruang Kota ya. Itu diatur oleh Dinas Tata Ruang Kota. Ya, kemudian ada batas ketinggian. Ini terutama kalau daerah rawan gempa misalnya ya. Daerah rawan gempa. Ya, ini istilah-istilah yang digunakan ya. Ada wisma kecil, jadi misalnya diperuntukkan untuk wisma kecil, wisma sedang, wisma besar, wisma susun. Ya, ini untuk bangunan karya ya. Komersial. Ada karya perkantoran, karya perdagangan, karya industri ya. Ya, ini semua terkait dengan perizinan ya, terkait dengan perizinan. Ya, kemudian syarat terpenuhinya highest and best use yang kedua adalah secara fisik memungkinkan ya. Ya, jadi dilihat dari misalnya tanahnya ya, tanahnya itu berbentuk apa, luasnya berapa ya, kegunaan apa yang mungkin untuk dibangun di atas tanah tersebut ya. Ya, kalau misalnya bangunan apa, perumahan ya, maka harus diperhitungkan luas tanahnya ya. Jadi dilihat menurut ukuran ya, menurut permukaan ya, konturnya ya, kemudian kesuburannya ya. Ini kalau terkait dengan tanah pertanian itu adalah kesuburan. Kemudian irigasi ini juga terkait dengan pertanian ya. Kemudian bagaimana aksesnya ya. Kemudian harus juga diperhitungkan risiko bencana alam ya, yang memungkinkan membatasi kegunaan potensialnya ya. Kalau ada misalnya risiko bencana alam, maka tidak mungkin dibangun bangunan yang tinggi ya. Tidak mungkin dibangun bangunan yang tinggi. Ya, menurut ukuran permukaan, ya menurut ukuran misalnya kalau tanah itu tidak begitu luas, hanya cocoknya misalnya untuk hotel ya, karena hotel tidak perlu luas ya. Bangunan hotel itu kalau dalam bahasa Makassarnya itu berbentuk bipang saja ya. Pipi tidak boleh luas karena harus mempunyai masing-masing view ya. Kalau terlalu luas itu ya berarti ada yang di dalam yang tidak punya view ya. Seperti Hotel Gamara Anda lihat itu tipis ya, tipis ya. Yang luas itu bangunan bawahnya untuk misalnya untuk ruang convention ya. Untuk apa yang digunakan untuk kepentingan lain yang bukan hunian. Tapi kalau untuk hunian ya, maka tidak boleh luas ya, tidak boleh luas. Paling harus dibangun apa, 2 menara misalnya ya, yang tidak saling menghalangi pandangan ya.
Jadi tidak ada hotel yang dibangun yang apa namanya, terutama yang berbintang itu tidak akan mungkin, harus yang PP seperti Gammarak sana itu ya, Hotel Gammarak. Tapi di bagian lantai-lantai bawah ya biasanya itu agak luas ya, karena itu digunakan untuk acara misalnya ya, untuk pertemuan-pertemuan ya. Ya, seperti dulu Hotel Sahid juga di samping hunian juga ada untuk pesta ya, pernikahan ya. Ya, hampir semua hotel itu mempunyai ruang untuk kompensin ya. Ya, kesuburan ya tentu harus diperhitungkan ya. Tanaman apa yang cocok misalnya untuk daerah ini ya, untuk memaksimalkan ya, mengoptimalkan nilainya ya. Kemudian persyaratan berikutnya adalah secara keuangan itu layak ya, secara keuangan layak ya. Jadi kalau kita membuat analisis HBU ya, kita harus perhitungkan ya, berapa penghasilan yang bisa diperoleh di masa-masa yang akan datang atas aset ini ya. Jadi kalau saya gunakan untuk sekarang misalnya kantor ya, saya anggap bahwa yang terbaik itu adalah untuk hotel ya, maka kita harus memperhitungkan berapa pendapatan di masa yang akan datang yang diperoleh ya dari penggunaan sebagai hotel ya, penggunaan sebagai hotel. Tentu saja ini kita akan menggunakan metode land development ya, pengembangan tanah ya. Jadi meskipun sekarang ini digunakan untuk misalnya kantor ya, bisa kalau itu untuk kepentingan jaminan ya, untuk kepentingan jaminan maka kita harus mencari highest and best use-nya ya. Jadi nilai pasar dengan penggunaan yang terbaik dan tertinggi. Tapi kalau aset itu misalnya bukan untuk jaminan, tapi untuk laporan keuangan dan itu kantor, maka tidak bisa kita menilai dengan highest and best use. Tapi kita harus menggunakan nilai pasar untuk penggunaan yang ada, ya. Jadi ya, kita harus menggunakan nilai pasar untuk penggunaan yang ada. Kalau itu aktiva tetap, ya, karena penilai juga itu harus mengetahui, ya, laporan keuangan, ya, harus memahami apa itu aset tetap, apa itu aset lain-lain. Karena kenapa? Itu ditujukan untuk menetapkan nilai apa yang digunakan, ya. Tapi kalau entitas itu misalnya tujuan penilaiannya adalah untuk tujuan penjaminan, maka mau tidak mau harus menggunakan analisis highest and best use ya. Karena nilai pasar tanpa embel-embel pasti ya konotasinya adalah nilai pasar highest and best use ya. Selain dari nilai pasar highest and best use harus diberikan embel-embel ya, harus diberikan misalnya nilai pasar untuk penggunaan yang ada ya, market value apa ya, market value for existing use ya. Jadi kita ini ya untuk penggunaan seperti itu kantor saja, tidak boleh dianggap sebagai hotel kalau itu untuk laporan keuangan ya. Tapi ini kita anggap bahwa
untuk jaminan ya, kita mencari highest and best use-nya ya. Jadi layak dari sisi keuangan, maka kita harus menghitung ya, kita melakukan analisis keuangan ya atas yang dianggap akan memberikan hasil yang terbaik dan yang tertinggi ya. Ya, mulai dari kita lihat bagaimana NPV-nya ya, net present value-nya, bagaimana IRR-nya, itu kita hitung semuanya ya. Jadi kalau hotel, kita mempresent value-kan pendapatan yang akan diterima di masa yang akan datang, itu di present value-kan ya. Kemudian keseluruhan biaya-biaya yang dikeluarkan ya juga di present value-kan ya. Itu nanti kita lihat pada saat kita membahas mengenai metode income ya dalam penilaian aset. Ya. Jadi hasil dari analisa keuangan itu ya, analisa keuangan harus memberikan ya hasil yang paling tinggi ya. Jadi kegunaan yang menghasilkan atau memproduksi yang paling tinggi. Ya, jadi kalau misalnya itu tanah kosong, kita harus anggap dulu dibangun ya. Berapa hasilnya, kemudian dikurangi dengan biaya-biaya yang digunakan untuk membangun. Kalau misalnya kita gunakan sebagai hotel ya, maka kita harus kurangi dengan biaya-biaya untuk membangun ya. Selisih antara penggunaan terbaik dan tertinggi tadi dikurangi dengan biaya konstruksinya. Itulah nilai sisa untuk tanah ya. Ya, dalam mendiskaun kita harus menggunakan paling tidak itu tingkat bunga umum ya dalam mendiskaun, mempresent value-kan ya. Ya, ada berbagai analisa ya. Baik analisa pasar maupun feasibility study, analisis kelayakan ya, semuanya itu digunakan dalam menentukan highest and best use ya. Jadi pada dasarnya kalau kita mau melihat kelayakan, maka pasti harus menggunakan analisa pasar ya. Ya. Kemudian hasil dari analisis pasar itu kita buatkan analisis kelayakan ya. Analisis kelayakan tentu digunakan untuk menetapkan highest and best use-nya. Ya. Jadi meskipun layak, sebagai hotel layak ya, sebagai hotel layak, kita hitung bahwa hotel layak. Kemudian sebagai perbelanjaan juga layak ya. Tetapi di antara yang layak itu yang mana yang memberikan highest and best use ya. Jadi yang mana yang memberikan hasil yang paling maksimal ya. Jadi kita melakukan analisis kelayakan ya, tapi mungkin beberapa yang layak ya, layak dari segi keuangan ya, dari segi IRR ya. Mungkin semuanya layak, tetapi tentu saja pada akhirnya yang mana kita pilih itu adalah yang memberikan hasil yang paling maksimal. Ya, jadi untuk bisa melakukan analisis highest and best use, mau tidak mau harus melakukan analisis pasar, ya. Kemudian visibility, ya. Setiap saya melakukan visibility study dulu ya, analisis kelayakan, ya. Ya pasti kita harus
adakan studi pasar, ya, studi pasar untuk untuk penggunaan yang ada pada saat itu, ya. Jadi kalau saya pernah dulu menilai, ya, beberapa hotel pernah saya nilai, ya, itu kita harus melihat bagaimana pasar ke depan, ya, bagaimana kemungkinan adanya pemain baru yang masuk, ya, yang menyebabkan demand itu supply menjadi lebih besar, ya. Itu kita harus perhitungkan semuanya. Tapi kalau ini masih potensial, ya, kalau misalnya sudah ada asetnya, ya, kita melakukan analisis feasibility study, itu berarti sudah penggunaan seperti itu, ya. Tapi kalau belum, masih tanah kosong atau misalnya bangunan yang tidak dalam posisi kondisi highest and best use, ya, kita melakukan analisis highest and best use, maka kita melihat mana yang layak. Di antara yang layak, kita pilih yang memberikan hasil yang terbaik dan tertinggi. Ada mata kuliah studi kelayakan? Sayang, ya, sayang. Dulu kita ada, ya. Di mata kuliah apa Anda belajar adanya IRR, NPV, Net Present Value? Di mata kuliah apa itu? Ada, ya? Analisis. Kemudian kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi nilai, ya. Jadi nilai adalah fungsi dari demand, ya, kemudian utility, ya, kemudian kelangkaan, ya, dan kemudahan untuk dipindahkan, ya, untuk dipindah tangankan peralihan hak, ya. Itu ditentukan oleh, jadi nilai ini ditentukan oleh faktor-faktor ini, ya, permintaan, kemudian manfaatnya, ya, kemudian kelangkaannya, ya, dan kemudahan untuk dipindah tangankan. Ya, jadi di sini dikatakan pada prinsipnya nilai suatu properti dapat dibentuk, ya, artinya bisa dioptimalkan, ya, kemudian dipelihara, ya, jangan sampai nilainya menurun, ya, kemudian diubah atau dirusak oleh beberapa faktor yang ada atau oleh beberapa kekuatan yang ada dalam masyarakat, ya. Faktor yang mempengaruhi nilai, pengaruh dalam dan kemampuan alam lainnya, ya, fisik dan lingkungan, ya. Kemudian standar kehidupan sosial, ya. Kemudian politik dan peraturan pemerintah, ya. Kemudian ekonomi dan perubahannya, ya. Jadi semakin tinggi standar hidup sosial, ya, kalau ada, ya, standar hidup sosial, tentu nilai bisa lebih optimal, ya. Ya, politik sudah tadi dijelaskan bahwa politik bisa mempengaruhi nilai, ya. Politik dan peraturan pemerintah, ya.
Dulu di zaman Bung Karno ya ada undang-undang land reform ya. Itu ada undang-undang yang membatasi kepemilikan tanah ya. Tidak boleh memiliki tanah sekian ya. Itu dulu ada ya, karena ekonomi kita waktu itu dipengaruhi oleh ekonomi kiri ya. Karena yang memegang kendali politik waktu itu dikendalikan oleh Partai Komunis Indonesia. Ya, memang di ini ya. Di Jawa Tengah itu menang besar itu PKI ya dulu ya. Jadi PNI pun kalah di Jawa Tengah. Ya. Jadi jangan coba-coba membawa isu sektarian di Indonesia karena mayoritas tidak mau hal seperti itu. Ya. Siapa yang membawa-bawa isu sektarian maka pasti akan kalah di Indonesia ya. Prabowo dulu dikawal dengan isu sektarian ya di 2019 2014 ya, dan mendiskreditkan Pak Jokowi ya dari sisi agama ya. Di tahun 2000 ya, dan Prabowo kalah ya. Di tahun 2024 justru Prabowo didiskreditkan dari sisi agama ya, macam-macam ya, macam-macam ini, tidak bisa inilah, tidak bisa ini, tapi justru menang ya, justru menang. 2019 dikawal dengan ijtima ulama ya, ijtima ulama, dan berbagai narasi-narasi sektarian ya yang mengawal Pak Prabowo waktu itu, dan kalah ya, kalah ya. 2024 ya, yang heran saya yang memuja-muja Prabowo di 2019, masih teman-teman saya semuanya, itu justru yang menghambur-hamburkan ya, menghambur-hamburkan isu yang mendiskreditkan Pak Prabowo. Ya, itu perpolitikan kita ya. Ya, dulu itu yang pendukung seperti apa istilahnya, cacing kepanasan kalau ada narasi seperti yang dia dihembuskan oleh Agung Gumelar ya, pelanggaran HAM ya, itu membuat dulu seperti cacing kepanasan ya, kebakaran jenggot ya. Tetapi di 2024 mereka justru yang menghambur-hamburkan itu, isu itu ya. Itu inkonsistensi namanya ya. Kalau saya misalnya ya berubah misalnya ya, saya memilih misalnya bukan lagi Pak Prabowo, tetapi tidak boleh saya inkonsisten. Apa penyebabnya? Misalnya karena ada yang lebih baik ya, ada yang lebih baik menurut saya ya. Itu saya tidak inkonsisten ya. Saya juga tidak mau mendengar lagi itu isu-isu pelanggaran HAM misalnya ya, karena dulu juga begitu ya. Ya, itu menguji konsistensi kita ya. Standar kehidupan sosial, politik, dan peraturan pemerintah. Ya, nilai pasar dipastikan mendapat pengaruh dari luar atau bahkan pengaruh dari luar batas lingkungan. Ya. Jadi nilai pasar dipastikan mendapat pengaruh dari luar ya. Pengaruh lingkungan maksudnya ya, pengaruh lingkungan. Ya, pengaruh lingkungan yang negatif terjadi pada saat ya kawasan properti harus menanggung kerugian yang bukan disebabkan oleh pemilik properti itu ya. Misalnya karena faktor lingkungan ada dilalui oleh sungai yang tercemar ya, dilalui oleh sutet ya, saluran udara tegangan ekstra tinggi ya. Itu semua yang bisa menyebabkan terjadinya perubahan nilai yang tidak disebabkan oleh pemiliknya ya, tapi merupakan pengaruh eksternal lingkungan ya. Ya, kemudian di samping negatif tentu ada juga pengaruh lingkungan yang bersifat positif ya. Jadi bukan karena pemiliknya mengeluarkan biaya sehingga terjadi kenaikan harga.
harga. Ya. Misalnya ya di kawasan itu dibangun pusat perbelanjaan ya, maka tentu nilainya menjadi tinggi. Seperti di kawasan Panakukang dulu ya, begitu dibangun mall ya lengkap ya, maka terjadi kenaikan harga yang cukup tinggi ya. Ya, baik itu materi kita ada yang mau didiskusikan terkait dengan prinsip penilaian dan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai. Ada yang mau didiskusikan?